Selamat pagi, saya Lambo Syawoko. Di sini saya akan menjelaskan salah satu usaha yang saya pilih, yaitu Bow Project. Bow Project adalah akun Shopee yang memiliki 20 produk, pengikutnya adalah 4.400, penilaiannya dengan rata-rata 4,7 dari 2.500 penilaian. Bergabung 7 tahun yang lalu dan performa chatnya adalah 75%. Untuk skala usaha ini adalah termasuk usaha kecil atau mikro, dengan operasional dikelola sendiri atau perorangan. Tantangan itu adalah persaingan harga dan tren cepat yang berubah. Di sini saya akan membahas mengenai Bow Project ini adalah proses bisnisnya, lalu akan dianalisis dan strategi-strateginya yang akan dijalankan oleh toko tersebut. Untuk proses bisnisnya, produk dan supplier. Jenis produknya itu adalah pakaian wanita seperti gamis, sweater, celana, dan sebagainya. Sumber produknya itu adalah melalui produsen atau grosir. Kriteria pemilihan produk, tren fashion muslim terkini, harga bahan dan margin keuntungan, ukuran dan warna yang umum dicari. Yang kedua adalah pembuatan akun dan etalase di Shopee. Membuat akun toko di Shopee mengunggah produk lengkap dengan foto berkualitas, model, flat lay, atau gantungannya. Deskripsi jelas, bahan, ukuran, warna, variasi produk, dan harga. Penataan produk disusun rapi berdasarkan kategori, gamis, sweater, atau celana. Lalu yang ketiga adalah strategi pemasaran dan promosi. Optimasi judul dan tag menggunakan kata kunci pencarian populer, gamis polos murah, gamis lebaran. Lalu promosinya itu yang pernah dilakukan adalah diskon dan voucher, menawarkan promo seperti diskon awal pembelian, gratis ongkir, cashback koin Shopee. Lalu yang keempat adalah manajemen stok dan pengemasan. Stok produk. Pelaku usaha tidak melakukan stok produk. Pelaku usaha membeli produk dari grosir ketika ada pesanan. Lalu untuk pengemasannya itu menggunakan plastik OPP, polybag atau box kecil. Diberi label nama toko dan kartu ucapan sederhana. Proses packing ini dilakukan sendiri oleh pelaku usaha. Lalu untuk pengirimannya, sistem pengiriman otomatis dari Shopee, Jenti, Si Cepat, atau JNE. Toko mengatur jadwal pickup harian atau drop-off ke kantor ekspedisinya. Lalu layanan pelanggannya, toko tersebut menjawab pertanyaan produk melalui chat Shopee, memberi pelayanan cepat dan ramah, menangani retur jika ada kerusakan atau kesalahan pengiriman. Lalu, toko mengevaluasi kinerja, melihat metriknya itu jumlah penjualan harian atau bulanan, review dan rating dari pembelian, produk terlaris dan tidak laku, dan melakukan evaluasi harga, promosi, dan stok berdasarkan data Shopee. Lalu untuk data penjualannya, data penjualan diambil 2 tahun terakhir, dari 1 Mei 2023 sampai 30 April 2025. Total penjualan 2 tahun terakhir sebesar Rp703.372.165. Total pesanannya itu adalah 3.945. Untuk jumlah pengunjung sosial media atau Shopee-nya ini sebanyak 464.664. Jenis produk yang paling laku adalah pakaian wanita gamis. Kita bisa lihat di sini ada total pengunjung, total pembeli baru, dan total pembeli saat ini, dan total potensi pembeli. Dari data tersebut, kita bisa melihat penjualan tertinggi pada bulan Maret 2024 dan penjualan terendah pada Februari 2025. Penjualan naik dan turun secara signifikan. Penjualan dan jumlah pengunjung semakin menurun setiap bulannya. Kenaikan signifikan penjualan terjadi di bulan Maret dan April karena bulan tersebut adalah bulan Ramadan dan bulan Lebaran. Berikut adalah data-data naik dan turunnya penjualan, jumlah pengunjung, dan jumlah pembeli. Data dan analisis pola penjualan. Penjualan menunjukkan lonjakan pada bulan-bulan tertentu. Kemungkinan besar saat event Shopee 6.6, 11.11, atau momen religius seperti Ramadan dan Idul Fitri. Namun ada penurunan di beberapa bulan,
yang mengindikasikan tidak adanya promosi atau penurunan traffic toko. Jumlah produk yang 20 item terbatas, sehingga variasi pilihan pelanggan sedikit. Pengikut dari toko tersebut sudah cukup kuat dengan angka 4.400. Tapi engagement harus tetap dirawat agar mereka tetap aktif membeli. Dari data-data tersebut, kita menemukan suatu masalah, yaitu ada penurunan momentum promosi. Produk tidak diiklankan secara rutin. Persaingan meningkat, harga tidak bersaing, atau produk tidak diupdate. Desain atau foto produk tidak diupdate. Tidak ikut event Shopee dan tidak ada produk yang baru. Dampak-dampak dari masalah-masalah tersebut adalah penurunan visibilitas toko, pembeli menjadi kurang tertarik meski kualitas dari pakaian tersebut bagus. Calon pembeli bisa saja pindah ke toko lain. Kehilangan traffic besar saat diskon massal. Pengikut tidak melihat alasan untuk membeli lagi karena tidak ada produk baru. Untuk peluangnya, toko bisa menambahkan varian gamis terbaru karena 20 produk terlalu sedikit untuk bersaing di pasar fashion cepat. Optimalkan momen event Shopee seperti 66, 77, 88, Ramadan Sale, Mega Champion Shopee. Tawarkan produk bundling seperti gamis sweater, gamis kulot, meningkatkan AOV, average order value. Perkuat branding karena banyak toko serupa. Branding lewat warna, logo, atau model akan membantu diferensiasi. Gunakan Shopee Live dan Feed karena Shopee mengutamakan visibilitas toko yang aktif dari konten tersebut. Sebenarnya BO Project ini sudah punya modal pengikut dan pengalaman. Udah ada base-nya, sudah besar. Tinggal dimaksimalkan saja dengan strategi bisnis intelligence sederhana dan konsisten dalam eksekusinya. Untuk strategi bisnis intelijen, yang pertama adalah strategi promosi. Ikuti semua event Shopee bulanan. Lalu aktifkan Shopee gratis ongkir, cashback, dan diskon. Gunakan fitur naikkan produk 5 kali sehari di Shopee Seller Center. Adakan Shopee Live saat traffic tinggi malam hari sebelum tanggal gajian. Yang kedua adalah strategi stok. Dua project sudah melakukan strategi stok yang baik karena usaha menghindari overstock dan dead stock. Produk bisa didapatkan secara cepat dan mudah dari grosir. Lalu yang ketiga adalah strategi pemasaran. Strateginya itu dengan mendesain ulang foto produk menggunakan pencahayaan bagus, model muslimah, dan latar polos. Tambahkan testimoni visual, chat pembeli atau review yang real. Menggunakan Shopee Ads. Buat dan bangun akun Instagram dan TikTok Shop untuk mengarahkan traffic ke Shopee. Bangun komunitas pelanggan di WhatsApp atau Telegram. Bisa untuk launching produk baru atau promosi khusus. Lalu yang keempat adalah diversifikasi produk. Tambahkan beberapa produk baru setiap 3 bulannya. Lalu melakukan eksplorasi gamis polos dengan warna pastel atau dengan permintaan tinggi. Set mukena atau pouch, aksesoris pelengkap, khimar, manset, dan hijab raut. Lalu untuk kesimpulannya adalah usaha dari Go Project ini sudah punya fondasi yang kuat, pengikut setia seperti pada data yang tadi, pengalaman jualan dan data historis. Dengan bantuan pendekatan bisnis intelijen sederhana, sebenarnya toko tersebut bisa menstabilkan penjualan bulanannya, tidak menurun seperti yang kita lihat tadi, menemukan produk unggulannya, meningkatkan layanan pelanggan, dan mengembangkan toko ke level berikutnya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.